Saya dulu kalau ngomong Kapura is my life. Tapi karena saya ditonjok sama orang kickboxing, saya belajar kickboxing. Kemudian setelah saya belajar kickboxing, digulung sama orang jiu-jitsu, nggak ada akhirnya yang is my life the best, nggak ada. Istilahnya akhirnya ya saya pelajarin semuanya dan saya bisa rasain kenapa belajar jiu-jitsu itu fun, belajar kickboxing itu fun, belajar ini fun. Pada saat proses tadi kita menganggap misalnya bela diri saya yang terbaik, itu kita belum whole. Kita masih dalam proses, gitu ya. Lalu kemudian mencari yang lain lagi. Oh, inilah yang terbaik. Ternyata setelah masih dikalahkan. Nah, titik sampai kepada whole-nya tadi, ketika Billy Ferdi bilang, ternyata semuanya fun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu juga nih di Ultimate Shield Championship. So hari ini, gila. Kemarin pas kemarin pas rilis poster, dikiranya berantem beneran, Bli? Iya. Mau tanding lagi ya? Enggak. Tanding sih oke aja kalau duitnya banyak kayak gitu. Jadi ya keren ininya posternya. Jadi dikira beneran mau tanding beneran. Sebenarnya agak ironi karena aku ngelihat netizen mungkin lebih ke hook sama pertengkaran ya daripada connection gitu. Jadi aku mencoba mempackage itu secara kreatif aja sih, walaupun memang bukan sebuah conference atau podcast yang gimana-gimana, tapi ya it's kepuasan personal aja. So mungkin aku mau mulai sedikit di tiap conference ini, aku mau ngasih sedikit background UCC itu apa sih. Jadi nanti kalau orang yang nonton di YouTube atau di Instagram kayak, nih kok cowok-cowok ganteng bertiga ngobrolin apa sih gitu kan. Jadi tahu gitu backgroundnya ya. Aku dulu ganteng masih ada rambut, sekarang nggak ada. Ganteng lah. So aku mau share sedikit nih ceritanya UFC coret. Kalau di UFC ini kan mungkin goalnya itu adalah berantem gitu untuk conquer each other kan, championship match. Kayak perbedaan itu misalnya yang satu mungkin jagonya jiu-jitsu, yang satu lagi jagonya Muay Thai, terus berantem untuk conquer each other. Tapi di sini kita malah sebenarnya mau cari evoking the awareness gitu dari sesuatu yang bertolak belakang. Rupanya di balik itu sebenarnya ada koneksi loh gitu, karena orang suka tertipu lah oleh ilusi perbedaan gitu, padahal sebenarnya satu-satu juga gitu. So pengennya sih dari sini biar empatinya tuh growing gitu, dan dots are connected. Oh, yang A, yang B, yang C, yang D sebenarnya connected satu sama lain. Nah, itu sebenarnya niat kita bikin UCC ini. Kenapa sih kita bikin UCC ini? Ya, aku dan Anes sebenarnya rindu nih. Aku juga percaya lah, Billy Ferdi dan Bang Daniel juga rindu lah di hari dimana orang-orang bukan menjauh atau bukan saling mengkotak-kotakan, tapi malah perbedaan itu dirayakan lah. Kayak kalau yang aku tahu mungkin Bang Daniel bikin komunitas Silah Al-Islah itu rekonsiliasi antara Islam dan Kristen, itu indah banget sebenarnya. Nah, UCC juga punya value yang beririsan. So arena ini akan membawa dua orang yang terlihat berbeda sebenarnya. Padahal sebenarnya aku bisa merasakan bahwa sebenarnya Bang Daniel dan Billy Ferdi punya value yang mirip-mirip, tapi mungkin appearance-nya nih yang ditampilkan di depannya kan, kalau Bang Daniel pakai peci kan, kesannya oh ya udah nggak praktikal nih orangnya nih gitu, teori doang, tapi belum tahu aja gigi beri sekali orang bisa mati kan. Nah, Billy Ferdi juga kelihatannya kayak wah geragas banget nih, fisik banget, tapi mungkin mereka belum tahu belakangnya sespiritual apa sih Billy Ferdi. So di sini aku mau coba attract orang-orang yang punya interest di spirituality, holistic well-being, personal development, lagi perjalanan untuk connect dengan dirinya sendiri, komunitas-komunitas, sama orang-orang yang rindu dengan human connection ya.
So aku mau nge-highlight sedikit di sini ada beberapa dalam tanda kutip fight gitu. Ada kemarin itu ada movement versus stillness, sekarang ada mind versus body, tummy versus thought, money versus spiritual. Ini seru nih, money versus spirituality. Aku pairing ada Forbes 30 under 30 dari Indonesia sama orang kripto, orang Bitcoin. Jadi seru banget nanti. Terus ada meaning versus impact, downtown versus uptown. Jadi semuanya mungkin terlihat bertolak belakang, tapi percayalah di balik itu ada koneksinya. Nah ini pembicaranya. So thank you banget juga sama komunitas-komunitas yang udah nge-share posternya UCC, teman-teman Indobarian, which is miminnya beli Ferdi juga ya, miminnya ya? Apa beda lagi? Ada 3 orang. Ada 3 orang sama komunitas Sila Al-Islah. So itu background dari aku dan aku berterima kasih banget dua orang ini yang menurut aku ini panutan aku juga. Beli Ferdi juga panutan aku, ngelihat Beli Ferdi latihan tiap hari tanpa kayak kebanyakan orang-orang yang kayak aku nggak mau ngejudge tapi mungkin kayak orang yang body banget tuh mungkin lebih egoistik gitu loh, lebih kayak lihat badan gue keren apa segala macam, tapi nggak terasa lah dari Beli Ferdi. Dan salah satu role modelku juga Bang Daniel yang bisa masuk ke semua kalangan. So di sini temanya adalah body versus mind. Ceritanya Beli Ferdi di sini mewakili body, terus Bang Daniel mewakili mind. Punchline-nya how to become whole gitu. Nah, sebelum aku berikan panggung kepada keduanya, aku mau ngasih lihat siapa sih Beli Ferdi sama Bang Daniel ini gitu. Kita lihat profilnya masing-masing. Kalau misalnya Bruce Buffer nih di UFC, kalau umumin kan kayak Ferdi Bawanta berapa KO, berapa lose gitu-gitu ya. Kita nggak ada number KO sama submission-nya, tapi di sini bisa lihat lah pendekar-pendekar semua di sini. Tuh, aku mulai dari kata whole sendiri deh. Ini aku cuman comot dari salah satu definisi aja, in unbroken or undamaged state in one piece. Nah, aku stop sharing ya. Mungkin bisa dimulai dari Beli Ferdi deh. Beli Ferdi, sekarang lagi sibuk ngapain aja sih? Biasalah, kita sibuk ini aja, kegiatan Indobarian. Ya olahraga aja setiap hari, itu doang. Nah, terus maksudnya kan ini sebenarnya topik yang kayak bisa dibilang nggak body banget gitu. Tapi aku penasaran dong kok Beli Ferdi sempat mau gitu datang ke sini. Ya karena menurut saya tuh approach yang spiritual menurut saya zaman sekarang ini nggak harus approach-nya dari satu dimensi aja. Jadi banyak sekali. You can be spiritual in any way. Misalnya jadi tukang kopi aja bisa, musician bisa. Termasuk saya juga yang istilahnya suka mengeksplor body ini seperti apa, yang connection nanti sama mind kayak gitu aja. Jadi ya ibaratnya ya spiritual tuh everything is spiritual buat saya sih sebenarnya. Gitu. Jadi saya memang senang mengeksplor badan saya tuh limitnya tuh ada nggak sih, sejauh mana sih. Jadi kayaknya ibaratnya apa ya, kayak explorer buat diri sendiri itu selain meditasi ya begini gitu. Jadi seneng banget tuh. Kalau Bang Daniel kan kayak belajarnya juga dari segi keilmuannya juga kayak teologi apa segala macam. Itu membuat kita kayak nggak praktikal gak sih? Maksudnya kayak ada kan kelihatannya kayak kutu buku banget nih, belajar aja teori segala macam. Tapi sebenarnya apakah cukup gitu? Boleh share nggak dari Bang Daniel sendiri? Ya jadi kita itu kan pada dasarnya makhluk yang berpikir ya. Nah ini berat nih, asik nih. Ya tadi dari statementnya Beli Ferdi aja, ketika beliau mengatakan bahwa sebenarnya semua ini spiritual, itu benar banget. Jadi spiritualitas
dengan religiusitas itu berbeda. Spiritualitas itu bisa meliputi semuanya. Ada orang musisi yang spiritual, ada tadi bisnismen yang spiritual, gitu ya. Jadi spiritual itu mencakup semuanya karena tadi bicara spirit, sebenarnya kita manusia itu kan pada dasarnya spiritual being. Dan bicara spiritual memang meliputi salah satunya adalah mind. Ya. Dan ketika kita mulai berpikir tentang eksistensi kita, kerinduan-kerinduan kita, ya itu sudah bagian dari proses spiritual itu sendiri. How about kata-kata whole atau wholeness sendiri dilihat dari apa ya? Apa sih bentuk wholeness kalau dilihat dari body gitu, Bleh? Kalau buat saya, jadi kata whole itu kan juga dimensinya luas. Kalau buat saya whole itu dilihat dari manifestasi saya bergerak aja misalkan. Saya itu ibaratnya orang nggak tahu saya tuh latihan apa. Mau latihan fitness dibilang iya juga, bela dirinya juga macam-macam, belajar yoga juga, belajar. Jadi any type of movement yang bentuknya physical itu saya explore semua. Itu adalah dimensi fisikal yang paling gampang sekali kalau misalnya orang aware dan sensitif soal wholeness itu. Nah, kalau sudah mencapai certain level tertentu, dia pasti akan bervibrasi lah istilahnya ya. Jadi akan mempengaruhi sekitarnya. Sampai orang tuh akan, misalnya contoh gini ya. Contoh saya belajar handstand. Itu orang handstand itu kan sebenarnya manusia kan tidak diciptakan untuk berjalan pakai tangan misalkan contohnya. Terus saya berjalan pakai tangan, saya bisa ngelakuin itu. Itu aneh nggak dilihat? Nah itu kan ada satu getaran vibrasi orang, kok lu bisa gitu sih gini-gini. Nah dari situ kan orang juga sudah bisa merasakan akan sesuatu. Dan juga misalkan badan, misalkan fisikalnya, misalnya orang yang nggak fleksibel, tiba-tiba fleksibelnya bisa lebih parah seperti orang yang wah bisa begitu ya. Jadi ada dimensi-dimensi yang bisa dibilangin dalam pergerakan badan ini sebenarnya tuh nggak ada batasnya juga. Itu menurut saya wholeness gitu. Jadi manifestasi apa atau disiplin-disiplin bela diri atau bentuk fisikal apapun yang aktivitas dilakukan ini sebenarnya ya tidak ada namanya sebenarnya. Cuman ya itu adalah bentuk keseluruhan. Bahkan kalau misal dicari pergerakan movement itu sendiri nggak bisa dibatasi sebenarnya. Siapa yang ini coba gerakan begini, siapa yang nemuin? Ada yang tahu kan? Iya. Nah, gitu. Kayak apa itu namanya? Gerak seperti itu. Kalau misalkan boxing, misalnya tinju gini, udah punya semacam disiplin sendiri, itu namanya boxing. Dikasih tahu setiap kali yang pukul-pukul namanya boxing. Kalau yang tenang-tenang namanya taekwondo. Kalau yang begini-begini berenang. Nah, sebenarnya ada juga gerak-gerakan yang istilahnya the wholeness itu tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak dimensi yang sangat luas yang kita bisa bilang itu nggak ada batasnya gitu. Cuma manusia aja yang membatasi itu dengan sebuah label gitu aja sih. Terus label-label disiplin itu gunanya untuk apa menurut Bli Ferdi? Itu akan memudahkan orang untuk mengidentifikasi sebenarnya. Buat saya sih sebenarnya kalau orang yang belum punya experience tentang body movement, mungkin dia akan mendapat masalah kayak gini. Kayak contoh ya, kalau di dunia bela diri yang saya paling gampang ngambilnya ya. Kalau bela diri misalkan satu bela diri itu ngerasa dia yang paling wah ini gue udah paling top dah, this is my life lah, kayak gimana, kayak begitu kan. Sementara di bela diri lain lagi, dia juga merasa yang sama gitu. Ya this is my life, this is the best, gini-gini. Nah itu kan artinya identitas itu penting juga untuk merasakan satu sakti atau daya atau yang bisa lihat tuh, seperti ini nih rasanya. Tapi kan limited banget tuh. Kayak misalkan saya nih, saya dulu kalau ngomong kapura is my life. Tapi karena saya ditonjok sama orang kickboxing, saya belajar kickboxing. Kemudian setelah saya belajar kickboxing, digulung sama orang jiu-jitsu, nggak ada akhirnya yang it's my life the best, nggak ada. Istilahnya akhirnya, ya saya pelajarin semuanya dan saya bisa rasain kenapa belajar jiu-jitsu itu fun, belajar kickboxing itu fun, belajar ini fun. Nah ini kan ibaratnya saya sudah kayak membuat identitas yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi sampai mengeksplor semuanya itu sampai nggak ada batasnya lah gitu istilahnya. Nice. Bang Daniel, kalau form of wholeness
kalau berkonten kan, kalau main mungkin kalau fisik mungkin ke movement gitu ya, martial art. Kalau main mungkin apa, berkontemplasi, terus kayak apa sih form of wholeness dari sisi main gitu. Wholeness dalam aspek main itu lebih ke apa ya, kita mencapai satu titik di mana kita merasa damai ya, menerima diri kita apa adanya dan kita tidak bermasalah dengan orang lain gitu ya, dan bahwa diri kita berguna bagi orang lain. Saya senang merefleksikan dari apa yang disampaikan oleh Beli Ferdi tadi, bahwa pada saat proses tadi kita menganggap misalnya bela diri saya yang terbaik, itu kita belum whole, kita masih dalam proses gitu ya. Lalu kemudian mencari yang lain lagi. Oh, inilah yang terbaik. Ternyata setelah masih dikalahkan. Nah, titik sampai kepada whole-nya tadi ketika Beli Ferdi bilang, ternyata semuanya fun. Dan ya kalau kita belajar bela diri, misal kalau dulu ya, saya belajar taekwondo ya, sabuk putih, baru sabuk hijau aja saya udah nantang orang. Baru dikeroyok 2 sekolah baru saya bertobat. Waduh, ternyata gue Badung muda ini, Badung juga nih rupanya nih. Sampai dikeroyok 2 sekolah kan, gara-gara petantang-petenteng gitu. Nah, terakhir ketika kita sampai pada setelah mempelajari bela diri gitu ya, ternyata goal utama dari belajar bela diri itu adalah penguasaan diri dan respect terhadap orang lain dan tidak menganggap bahwa kita lah yang terbaik gitu. Oke, dalam prosesnya kita menaklukkan diri kita sendiri. Tapi pada titik tertingginya gitu ya, spiritual aspeknya dari itu adalah, nah di akhirnya adalah self conquering ya, menaklukkan diri sendiri. Jadi disitulah kita menjadi manusia yang utuh menurut saya gitu. Nah, Beli Ferdi, aku share sedikit nih ceritanya Bang Daniel, mungkin beliau juga. Aku cuman ngerimain dikit sih gitu. Kalau tadi baru sabuk hijau petatang petenteng, Bang Daniel itu waktu jadi orang Islam juga petatang petenteng, terus berubah lagi dia jadi orang Kristen juga petatang petenteng. Akhirnya dia nggak tahu nih sekarang apa nih. ini kalau saya ya sering banget ya kayak gitu. Agamanya apa? Saya bilang, aduh nggak tahu deh. Kalau kamu Islam saya Islam, kalau Kristen saya Kristen ya. Gitu. Mau Buddhis saya Buddhis, ikut kamu nggak apa-apa. Kayak gitu. Gimana Bang? Mas Daniel gimana tuh? Coba cerita dulu. Coba cerita dikit Bang, biar Beli Ferdi juga ini. Ya mungkin kurang lebih sama kayak bela diri tadi ya. Ketika di awal misalnya di Islam gitu ya, saya merasa ya Islam lah yang paling benar gitu ya. Dan itu wajar saja. Itu wajar saja. Itu bagian dari identitas kita kan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai jaket misalnya Taekwondo DKI Jakarta, kan bangga banget ya kayak gitu juga. I'm proud being a Muslim gitu. I'm a proud Muslim. Nah, ketika kita pindah, pride yang sama juga muncul lagi karena tadi kita menjaga sense of belonging kita gitu ya. I'm a proud Christian. Jesus died for me gitu kan. Ya, itu sah-sah saja, tapi jadi masalah ketika kita bertemu dengan yang berbeda, yang liar gitu ya. Kita lalu menganggap diri kita lebih baik dan ternyata bukan itu realitanya. Ya saya temukan mau di Islam maupun di Kristen, ternyata ya kalau mau ketemu yang baik ya ketemu yang baik, yang jahat juga banyak gitu loh. So it's not about di mana kita berada, tapi bagaimana pengaruh kedua agama ini atau tadi bela diri tadi membentuk saya, gitu. Membentuk saya menjadi orang yang seperti apa, yang melampaui perbedaan. Nah, kalau tadi Bang Daniel ngasih contoh perihal taekwondonya, aku penasaran sama Beli Ferdi. Ada nggak form of wholeness dari sisi mind gitu? Mungkin orang ngelihatnya Beli Ferdi, wah fisik banget. Biasanya agak cetek nih gitu, misalnya agak cetek nih, bisanya berotot doang gitu. Iya. Ada sih sebenarnya gini. Cuman gini, buat saya, ini selalu saya kasih tahu sama orang. Kalau orang saya kasih pertanyaan,
body or mind, atau fisik atau pikiran. Saya bertanya. Setiap kali orang saya kasih pertanyaan itu, most of the time 99% orang ngomong mind. So let me blow your mind, saya bilang. So lu coba bisa nggak pindahin gelas ini pakai pikiran lu dari sini sini. Di pikiran lu bisa. In your mind you can do that. But to prove it, in my world, in this physical world, you need to be able to use your physical to move this gelas ini pindah ke sini, ya enggak? Karena orang pikiran itu lu bisa mikir apa aja gitu. Cuma selama lu masih punya physical body, kita relate sama physical kita untuk menunjukkan, bisa dibilangin, ini loh kayak begini nih, bisa berpindah loh dia, kayak gitu istilahnya. So kita mau berpikir seperti apapun, seindah apapun orang, tapi orang tidak merasakan keindahan itu, dan orang ngerasain itu orang yang paling menyebalkan, so it doesn't work like that, kayak gitu menurut saya. Jadi ya physical itu it's very important to show, karena zaman sekarang ini visual tuh orang tuh paling senang sekarang lihat visual gitu. Cuman the deepest mind dari visual itu memang baru kita bisa lihat, nah itu tergantung dari awareness dan sensitivitas orang itu sejauh mana dia bisa menembus kedalaman itu. Karena buat saya gini ya, body dan mind itu sebenarnya sama aja. Banyak orang pikir tuh dua, body dan pikiran. Nah, orang punya masalah tuh ada dua, misalnya di body dia, ya, di physical dia kita banyak masalah lah, misalnya sakit lah, apalah pokoknya segala macam yang bentuknya physical. Terus kalau pikiran, pasti orang mikirnya depresi atau apa kayak gitu. Nah, nggak sedikit orang berpikir yang nyambung antara badan dan pikirannya apa sih? Kan nafas. Kita ngomongnya itu life force energy. Nah, nafas ini sebenarnya kuncinya dari semua itu sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin itu ya, banyak orang nggak aware ya. Kalau kita inhale berapa second, tahan berapa second, exhale berapa second, kemudian itu akan menimbulkan suatu rasa atau emosional yang kita bisa create sendiri sebenarnya kayak gitu. Ya makanya ibaratnya kalau ngomongin ini ya, rasa itu nggak boleh hilang. Untuk the wholeness lagi, rasa sakit, rasa bahagia, rasa apa tuh harus tahu semuanya. Jadi proses-proses apapun yang kita jalanin itu, that's the way it is gitu. Nggak bisa bilang orang tuh bisa kuat tanpa dia harus merasakan lemah, nggak bisa. Orang nggak bisa ngerasain bahagia tanpa dia ngerasain sedih. Ibaratnya wholeness tuh buat saya kayak begitu. Aku penasaran, ada gak sih praktis yang fisikal, tapi secara nggak langsung ngelatih pikiran juga? Ada dong, pasti. Sekarang gini, bentuk apapun tuh formnya, misalkan kita latihan yoga. Ya, kita sekarang ngelakuin simpel aja. Seorang kan nafas nih misalkan. Nafas ya, biasa. Ini namanya nafas yang biasa, ya mesinnya nyala sendiri. Tapi kalau kita atur nih, misalkan tarik nafas kan, lebih tinggi lagi, kita akan mengekspand lagi 30% lung yang kita nggak pernah pakai, exhale lagi seperti itu. Itu akan meng-create certain feelings yang misalnya kita bisa pakai teknik-teknik kayak gitu ya. Apalagi kalau dunia yoga itu paling gampang sekali belajar seperti itu kalau dia aware ya. Tapi kalau dia nggak punya aware dan sensitivitas connection sama badannya dia, itu sama aja dengan gerakan fitness biasa. Sama kayak saya juga ngelakuin gerakan fitness, apapun itu lakukan ya, kalau dia punya awareness dan sensitivitas tentang gerakannya itu pasti berbeda. Nggak hanya sekedar fitness aja, kayak gitu. Oke, Bang Daniel, kan mudanya fisikal banget nih. Terus mungkin udah pensiun jadi pendekar, terus tiba-tiba mau yang lebih slow aja lah ininya. Tapi aku penasaran deh. Zamannya berkompetisi dulu lah secara nasional. Kekuatan pikiran tuh sengaruh apa sih sama fisik saat berkompetisi itu? Wah, pasti prakteknya gimana? Kalau dulu itu salah satu hal yang saya sering praktekkan, visualisasi. Jadi misalnya kita membayangkan lawan kita akan seperti apa. Kalau dia menyerangnya begini, kita bagaimana? Itu semuanya mulai dari pikiran. Ya, kita membayangkan, baru nanti kita melatihnya dari fisik ya, karena tetap
di pikiran aja nggak cukup. Benar tadi kata Ferdi, kita bisa membayangkan misalnya lompat sejauh 3 meter gitu ya. Tapi pada saat praktek, karena kita nggak pernah latih fisik kita, nggak mungkin, pasti di tengah-tengah jatuh, paling cuma 1,5 meter bisa lompat. Jadi artinya pikiran kita itu memang bisa dibebaskan, kita bisa melawan siapapun dalam pikiran kita. Tapi kalau tidak ditunjang dengan fisik, tentu tidak bisa. Nah, dulu saya sering melakukan evaluasi kalau misalnya saya kalah. Saya salah satu caranya sih biasanya menonton rekaman. Saya tonton rekaman, saya lihat di mana saya misalnya kurangnya gitu, strateginya atau kalahnya di mana, apakah masalah speed, apa masalah fisik mungkin, kedodoran dan lain-lain. Jadi dari situ berproses, dan itu kan bagian dari kita tadi berpikir, kita mengevaluasi karena tujuan kita untuk lebih improving, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi main itu dipakai di sebelum dan sesudah gitu. Jadi pas di tengah-tengahnya, pas actionnya no mind. Gimana? Bener nggak? Ya dalam pertandingan juga kita pasti harus berpikir lah. Perlu ini. Beli Ferdi gatal. Saya jadi ingat. Jamin. Dari Mas Denny dari ngomongnya, ada satu pengalaman saya juga bilang gini. Saya itu ini berarti ada dari dimensi saya pingin tuh, saya kalau waktu fight tuh saya maunya stand up gitu, tapi saya sendiri nggak tahu saya kemampuan saya tuh di ground sebenarnya. Terus pada saat latihan itu, ini makanya saya bilang kadang-kadang juga lucu juga nih, kadang-kadang ketika dalam persiapan berlatih itu ya, pelatih saya ngomong, kamu nanti game plan-nya begini-begini, itu jujur aja itu game plan tuh nggak sesuai dengan hati saya. Kayak saya nggak mungkin saya begini. Tapi proses latihan itu, ini ada namanya satu hal yang menarik ya, istilahnya badan kita tuh mempunyai kayak body memory kan, kayak di memory yang waktu pelatihan saya dihajar begini dengan ini gerak sendiri, jadi tanpa pikiran itu dia badan automatically akan merespon sendiri. Bukan namanya? Ya, bisa bilang conditioning kayak gitu. Jadi kayak badan tuh merespon sendiri. Ibarat itu ya ada namanya istilahnya di MMA itu namanya shark tank ya. Shark tank itu kita udah fisiknya dihabisin. Habis itu 1 menit, kan ada 5 menit 1 round itu. 1 menit itu kita harus dihajar sama orang yang fresh banget. Habis itu ganti lagi, masuk sampai berapa round kayak gitu ya. Itu kita tuh udah nggak bisa gerak. Jangankan boro-boro kita mau gaya-gaya, mau mikir aja mau ngapain tendang itu udah nggak bisa. Jadi kita mesti diciptakan satu rasa depresi dan stres gitu dalam latihan itu, dan kita tidak bisa mengandalkan gue harus begini. Kadang-kadang badan itu dia bergerak sendiri tanpa harus berpikir. Nah itu amazing banget yang saya lakukan, misalkan maksudnya yang saya alamin ya, itu kok bisa ya begitu. Jadi saya langsung kayak, saya kan istilahnya senang juga olah rasa ya, kok bisa ya begitu ya, kok bisa gitu. Kadang-kadang memang benar ya, the power of visualization tuh it's very important. Tapi ada satu lagi yang bisa menarik tuh, badan kita tuh bisa bergerak dengan sendirinya tanpa harus disuruh gitu. I don't know how to explain this, tapi itu pasti ada satu proses latihan yang kalau kita ngomongnya beyond the limits dari orang itu sendiri. Jadi itu rasa menurut saya setelah analisa itu nggak bisa lepas dari rasa ketakutan yang luar biasa. Nah, ketika kita ketemu rasa takut yang luar biasa, banyak orang tuh kan menghindar. Takut, dia malas karena it doesn't have a great feeling gitu kan, nggak enak gitu. Tapi saya dipaksa dalam situasi itu harus seperti itu. Tapi akhirnya ketakutan itu become my good friend. So wow, jadi setelah fear yang besar itu, the next fear apa sih? Glory akhirnya. So I can feel, dan saya menang dengan saya nggak tahu game plan-nya, saya tadi pikir dengan sesuai yang pelatih saya gambarkan tuh, lu akan menangnya seperti ini. I don't know how it's work kayak gitu. Kayak gitu. Ngomongin fear menarik sih. Jadi kalau sekarang kan fear jadi primadona banget nih di 2 tahun terakhir selama COVID nih. How to defeat fear through body or mind? How to what? How to defeat fear? How to conquer fear? Gimana? Dari Bang Daniel mungkin orang mentalnya sekarang kayak wah apa-apa fear. Apa nih yang harus kita lakukan, Bang? Kan kalau kita perhatikan sekarang memang COVID ini
merampas hal-hal yang sebelumnya berjalan normal ya. Kenormalan kita itu terganggu dan itu membuat kita terusik. Ya, itu salah satu yang menimbulkan fear, dan fear paling tinggi itu kan fear of death ya. Tapi kalau manusia itu sendiri sudah berpikir, memang ya death itu adalah sesuatu yang inevitable, nggak bisa dihindarkan. Kesempurnaan. Betul. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang niscaya, sehingga cuma tinggal masalah waktu, masalah kapan dan caranya. Nah, dengan mengembrace realita itu, memeluk realita itu, kita sedikit banyak terbantu untuk mengurangi rasa takut terhadap fear itu, harusnya. Tapi kebanyakan orang masih mungkin belum sampai pada pemahaman seperti itu ya, untuk memeluk kenyataan bahwa ya kematian adalah suatu hal yang pasti. Kalau tadi Bli Ferdi kan latihannya pakai Shark Tank tuh, ya kan? Shark Tank. Jadi biar apa? Mungkin biar badannya intuitif. Nah, main bisa gak sih, Bang? Ya kurang lebih sama ya. Setiap melakukan refleksi ya, tiap hari, bahwa ya saya selama COVID jadi sering mikir, kalau saya mati sekarang udah apa aja yang saya lakukan, sudah apa legacy yang saya tinggalkan. Sehingga dengan begitu setiap saat momen kehidupan saya pikirkan apa yang sudah saya berikan untuk orang-orang yang saya kasihi, atau mungkin untuk orang banyak, apa legacy yang sudah diberikan. Jadi dengan begitu, karena berpikir bahwa maut selalu mengintai gitu ya, kita malah justru mengoptimalkan segala waktu dan juga potensi yang kita punya. Alright. Monggo, Bri. Bener banget tuh. Jadi kalau menurut saya lagi ya, hidup itu tanpa ada fear itu nggak sempurna juga menurut saya gini. Karena seperti yang saya bilang tadi, orang untuk menikmatin rasa itu dia harus ketemu rasa takut. Jangan aja jangan hindarin. Make fear as your friend gitu. Kalau udah nggak ada rasa takut tuh, you can find another friend. Let me tell you about something menarik ya. Kita tuh hidup tuh kan pasti harus belajar mengexpand kita punya potensial kan sebagai human beings kan. Our body itu sejauh mana sih, our sensitivitas kita tuh sejauh mana sih, awareness kita tuh kita expand 100%. Dan only dengan adanya fear atau risiko yang besar itu biasanya sensitivitas kita dan awareness kita tuh meningkat secara natural ya. Contoh kayak gini. Kalau misalnya kita mau ada anggap mobil ya, kita nggak tahu nih, kita lagi santai jalan, tiba-tiba gitu, kita langsung expand gitu, kaget kan, mata kita gini, otomatis mata kita aware-nya luar biasa, in split second kayak gitu, pasti semuanya awareness sama sensitivitas tuh expand 100%, push kayak begitu, ya kan? Nah itu apa itu? Nah rasa-rasa seperti ini adalah sebenarnya menarik sih sebenarnya. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, lu kalau misalkan nggak punya fear, nggak ada rasa takut, lu create your own fear. Kenapa? Lu pasti akan lebih improve lagi. Many times you see your fear kayak gitu. Kayak saya gini, saya ngerasa saya setiap kali latihan itu I just go to hell man. Gue tuh ngerasa gue udah di neraka nih, kayak nggak enak banget perasaan, feeling apa segala macam. So when I go to hell, every time I go to hell, it doesn't matter lagi, gue nggak masalah gue masuk hell. Jadi gue ngerasa sama aja, istilahnya nggak ada lagi buat gue fear itu, istilahnya kayak gitu. Bukan fearless ya, tapi karena udah terbiasa. So when I'm not dead in hell, so gue di sini mau gimana? Ini maksudnya dalam proses latihan ya, bukan hell yang bagaimana gitu. So jadi nggak masalah saya. Put me in hell, I will survive. It doesn't matter. So means kalau misalnya kayak begitu punya kata-kata seperti itu, means you've been through so much kan. Artinya your mind, your physical body itu semuanya sudah reach a certain level sampai lu ngerasa you don't have to be worried about fear gitu sebenarnya. So because you know fear actually expanding your potential as a human being. So don't be worried kayak gitu menurut saya. Itu badass banget itu. Badass banget. Pendekar banget. Aduh, keren banget. TikTok kan. Gue ngomong apa? Kadang-kadang gue malu ngomong apa sih. Keluar spiritualitinya keluar nih. Betul.
Keren. Hell-nya body kan kayak mungkin dipukul apa segala macam. Hell-nya pikiran apaan, Bang? Hell-nya pikiran, banyak banget ya. Dia lebih susah ngomongnya soalnya lebih luas. Ya, body ukur, tapi kalau bicara mind, sorry. Ya, oke. Ya, kalau body kan terukur ya. Stress body itu bisa kelihatan. Ada bruise, benjol-benjol, biru, patah gitu. Tapi kalau mind susah kan untuk menentukannya. Makanya kadang-kadang bisa saja orang secara lahiriah, bodily itu sehat, tapi mind-nya lagi sakit gitu. Dia bisa kelihatan fit, bugar gitu, tapi ternyata misalnya pembunuh bayaran, pembunuh berantai, kan kayak gitu. Itu kan bukti bahwa mind-nya lagi sakit. Jadi sakitnya mind itu ya banyak sekali penyebabnya ya, bisa pengalaman traumatis atau feeling insecure, merasa lagi depressive, depressed gitu ya. Jadi perlu gak sih di challenge juga mind tuh, kayak body kan kayaknya nih dihantam terus nih supaya mungkin terbiasa through hell gitu. Mind tuh perlu juga gak sih digituin? Dan bentuknya seperti apa, Bang? Nah ini kadang kita perlu mendefinisikan mind dulu ya. Jadi untuk bisa menentukan challenge-nya apa. Ya, kalau misalnya mind dalam pengertian intelektual, ya tentu misalnya kita men-challenge-nya dengan belajar hal baru, misalnya untuk tadi expand your knowledge, your horizon. Tapi kalau mind dalam pengertian psychological, ya tentu dalam tadi misalnya kayak Bli bilang ya, salah satu cara dia untuk menstimulasi fear-nya adalah menghadapi sesuatu yang kayaknya gue nggak sanggup, tapi gue mesti lawan gitu. Jadi ya something like that lah ya. Perlu kadang-kadang ada dalam situasi yang orang misalnya dia datar-datar aja hidupnya, memang dia perlu mencari sesuatu yang men-challenge fear-nya, men-challenge dirinya. Tapi bagi kebanyakan orang kan rata-rata hidupnya sudah ter-challenge ya, dengan kekhawatiran misalnya gua masih bisa kerja selama COVID aja udah bagus gitu, nggak di PHK gitu. Itu kan sudah men-challenge ini juga mind-nya gitu. Jadi seperti itu. Kalau fixed belief gitu perlu di-challenge nggak, Bang? Tergantung orangnya. Kalau dia berani, kadang-kadang gitu. Hati-hati misalnya mempelajari agama lain gitu. Itu nanti kamu jadi murtad misalnya kayak gitu. Padahal kalau kita melihatnya dari perspektif bagaimana agama lain misalnya memperkaya agama saya, karena yang namanya ini jadi bicara agama ya. Nggak apa-apa. Yang namanya pengetahuan keilahian. Kita ahli neraka semua di sini, tenang aja. Sama dong. Yang namanya pengetahuan keilahian itu kan nggak bisa sampai pada rumusan final. Keilahian itu kan melalui experience, dan setiap orang beda-beda experience dalam hal itu. Oke. Jadi kalau bisa nggak dianalogikan kalau misalnya fisik ini sengaja sama Bli dihantam terus, misalnya gini, oh gue udah dari lahir Islam nih gitu, atau gue dari lahir tuh ada ideologi sendiri, gue mau cobain, jadi misalnya gue mau coba komunis sekali-sekali gitu, bisa nggak kayak gitu buat latihan biar tetap sehat gitu? Lebih baik begitu. Nah, kebanyakan orang nggak berani keluar dari cangkangnya kan. Itu. Orang takut karena dia tidak siap, mungkin tidak siap dengan misalnya nanti ternyata memang itu mempengaruhi dia, lalu penerimaan lingkungan terhadap dia seperti apa. Jadi orang lebih suka berada di comfort zone tadi ya,
zona yang nyaman dan aman baginya. Ya, kayak aku kan memang ya pernah mengalami dua-duanya dan mencoba keluar dari, makanya jadi berbeda dalam dan aneh. Ya, komplit. X-Men semua nih di sini, X-Men ya. Ada satu hal yang menarik nih. Bukan. Ada satu hal yang menarik nih, saya nggak tahu juga, mungkin sebuah pertanyaan apa. Fate itu is it mine or what gitu. So dulu saya orang yang takut sekali sama hantu gelap, saya sangat takut sekali sama hantu sama gelap gitu. So where I've been through this ya semua, menurut saya sih mine itu susahnya tuh disuruh diem gitu. Suruh diem aja, nggak bisa kan, susah banget tuh menurut saya. Malah bukan fisikal kayak begini, suruh diem, misalnya suruh meditasi 1 jam bisa nggak? Diem aja gitu. Itu tantangan buat beberapa orang sih kayak gitu. Nah, saya bilang ini, tempat saya tuh dulu di Indobarian itu gelap dan juga katanya tuh rumahnya haunted banget lah sebagai gini. Terus ada orang yang datang yang katanya fate-nya kuat banget deh. Terus saya bilang kayak gini, oke. Kalau lu memang benernya fit kuat, tapi I can prove your fit, it can be gone just like that. Saya bilang. Terus saya ceritakan lah, saya menggunakan pikiran-pikiran dia nih. Lu tahu nggak tempatin dulu begini. Nah coba sekarang saya ajak lu ke tempat gelap, di tempat belakang saya tuh ada pohon besar, pohon beringin besar banget. Coba kamu kesana gitu. Takut gini takut. Nah fit lu mana? Saya bilang. Fit lu mana? Istilahnya gitu. Itu bukan apa namanya, bukan fit menurut saya bilang. Ini to explore more about it. Nah, kalau saya sekarang justru saya senang banget tempat gelap karena saya sudah nggak tahu ya. Makanya saya bilang tadi I've been through in hell. Saya create hell dalam badan saya. Mungkin nggak semua orang bisa ngelakuin seperti ini. I don't really recommend gitu, not for everybody juga kan. Akhirnya saya it's fine. Saya kira saya nggak ada lagi pikiran-pikiran yang kayak, wah ini ada penunggunya lagi nih. Kadang-kadang saya malah berpikir mereka itu teman saya, that's all gitu. Jadi aku malah berharap ketemu hantu, pengen lihat gimana. Nah, ya kan kayak gitu-gitu. Tapi 90% ya, orang yang ngerasa dia kuat itu, secara fit itu, diajak ke tempat gitu nggak berani dia. Nah itu saya juga bingung mikirnya. I don't know how to explain that. Iya, lucu. Iya kan? Lucu kan? Benar. Tapi ya itu tadi karena saya ngerasa perubahan, saya bilang saya orang yang paling takut sekali. Saya takut sekali ini saya takut sekali. Kalau sekarang mah, waduh, kalau ada saya cari deh, itu bener kayak Mas Asep. pengen gitu, pengen kenalan gitu. Pengen ngopi bareng gitu. Ngomongin negara kan. Mau ketemu latihan. Itu ada babi ngepet di Depok, mau ketemu itu? Aduh, itu apa lagi sih? Oh iya, lagi heboh itu ya? Lagi heboh itu. Itu Bang Daniel, bagaimana tuh? Itu beneran itu. Itu apa dipengaruhi oleh mind, yang kayak tadi saya create cerita, so saya menggunakan cerita itu untuk mempengaruhi pikiran dia, mind gitu. Berarti untuk ngetes fit dia ada apa enggak gitu sebenarnya. Ternyata nggak ada. Nah, menurut saya babi ngepet ini cerita lagi hebohnya, aduh apalah ini saya bilang. Malu-maluin ya. Saya justru ya kalau ada orang-orang apa namanya spiritual, saya nggak suka sekali kalau spiritual tuh dihubung-hubungin kata mistisism. Menurut saya juga mistisism. Saya harus seorang mistik, saya bilang. Mistik itu segala sesuatu yang lu belum tahu. Kalau lu udah tahu tuh bukan mistik lagi. Jadi sains saja kayak gitu istilahnya, ibaratnya. Saya pengen banget tuh debat sama mereka yang kayak berapa orang katanya kalau pergi ke spiritual community itu mereka tuh bicara selalu hal-hal seperti itulah, mistis begini mistis gitu. Saya perhatiin orang-orangnya gitu. Itu lucu sebenarnya. Menarik sih. Apa kita bikin ini aja pembuktian kayak gitu ya. Mistis Buster ya. Iya. Buster. Iya. Jadi ya gitulah pokoknya. Ini juga lantur ngomongin orang-orang kan. Tapi lucu ya, orang yang melabelkan dirinya penuh dengan faith malah pikirannya nggak sekuat itu. Ada relasinya nggak sih Bang, faith dan mind gitu? Nah itu saya mau tanya. Kayak apa tadi konsep Tuhan itu kan kalau dibalik jadi hantu ya. Bisa. So, ketakutan kita terhadap Tuhan sebenarnya punya sisi lain dari kita takut terhadap hantu. Ya, kita takut terhadap sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita jelaskan. Itu ininya manusia. Makanya kayak Beli Verdi, dia nggak mau takut, gue pengen tahu gitu. Dan ternyata setelah dibuktikan nggak ada gitu. Nah,
Nah, memang resikonya mungkin bagi orang-orang yang bertuhan, kalau sampai dalam pemahaman itu, karena nggak percaya hantu, lama-lama nggak percaya Tuhan juga. Maksudnya ya sudah hidup kita ya memang based on our own experience, our own choices gitu loh. Jadi memang tadi antara Tuhan dan setan itu selalu kita itu kayak proxy war-nya, seolah-olah ideologi itu gitu. Ideologi antara Tuhan dan setan itu. Tapi ya, kalau tapi ya monggo Bling. Enggak, maksud saya gitu juga orang-orang yang misalkan dalam dunia kayak gitu, kebanyakan kalau saya ngelihat ya, ini orang itu sebenarnya nggak tahu apa yang dia ngomongin, dia nggak tahu apa yang dia lihat juga. Kalau saya pribadi, saya paham yang bisa dibilangi orang yang demon ataupun hantu atau setan, itu saya paham sebenarnya. Dan saya tahu itu. Cuman lu sendiri terlalu banyak imajinasi, lu sendiri nggak tahu, misalkan suka menginterpretasi kayak gitu. Dan mereka ini sebenarnya kan hanya sebuah energy option istilahnya yang bisa dibilangin, kalau saya pribadi ya kemarin ya, karena saya mengerti sesuatu, saya nggak pernah usir tuh yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Saya justru pakai dia sebagai apa? Sebagai energi yang saya bisa gini loh, energi negatif dan positif kan nggak ada kalau dalam dunia spiritual kan. Tergantung mana yang lebih besar dia akan ngikutkan gitu. Jadi kita vibrasikan frekuensi kita sesuai yang kita mau, dia akan ngeblend memberikan amplify energi itu dan menjadi lebih ngeblend sebenarnya kayak gitu. Jadi saya kalau di cita-cita tuh diusir-usirin hantunya begini, nggak ada tuh sebenarnya. Kita cuman kayak bikin dia apalagi mereka living di sana udah lebih lama sama kita misalkan. Kita ngomong kayak malah kayak situ gitu. Ya ibaratnya gara-gara babi ngepet nih. Iya, gara-gara ngepet. Nah, sebenarnya saya paham, cuman kata kayak tadi misalkan Mas Denny bilang antara percaya dan nggak percaya Tuhan itu kan sama aja sebenarnya ya. Kayak misalnya saya bilang ini, orang percaya tuh Tuhan tuh maha segalanya. Ini salah satu konteks yang sederhana, tapi orang selalu denial gitu. Maha segalanya, maha kuasa, pokoknya maha segalanya. Tapi ketika saya ngomong, kalau saya bilang Tuhan itu maha brengsek, percaya nggak lu? Langsung dia nggak percaya. Padahal segalanya brengsek adalah bagian dari segalanya. Nah itu maksud saya. Langsung mereka mendenial karena mereka merasa takut. Enggak, gue nggak berani di situ karena ada konsekuensi begini gitu kan. Ya itu rasa takut lagi ya lu harus cari tahu lagi kayak gitu, explore lagi, expand lagi sampai akhirnya the wholeness tuh kayak begini nih. Bener Mas Daniel bilang Tuhan sama hantu ya sama aja sebenarnya, cuma berbeda manifestasi, berbeda energi. Ya sampai sekarang pun orang keluar bingung. Satu tuh orang. Oh masuk siapa? Lagi. Ya, tadi ada satu gara-gara ngomongin babi ngepet mungkin. Mas Marvel tadi ada partisipan tuh satu. Mas Marvel boleh kasih suaranya nggak? Kita biar ada temen masuk nih. Ya, gitulah dunia spiritual ya. Tapi bisa ke Bandung. Tapi ini aku kenapa gini? Kalau di zaman-zaman dulu ya, zaman-zamannya kayak kungfu gitu kan dia orangnya spiritual juga tapi fisikal juga gitu kan? Ya. Nah, ini satu tapi beneran kepake gak sih? Maksudnya kayak gini, ini sedikit ngomongin martial art dikit, walaupun aku cuman suka aja ngeliatin, bukan praktisi, bukan mau sotoy sama sekali. Misalnya kayak Wing Chun gitu atau kungfu kan kayaknya indah banget, martial arts, form of arts gitu ya. Tapi kadang-kadang orang tuh suka, aku bilang sih suka nggak adil, tapi aku juga langsung mau nanya ini ke Bli Ferdi juga nih. Kadang-kadang apakah sepraktikal itu nanti dipakai buat fighting gitu? Kalau saya ngomongnya, in any kita ngomongnya conscious beings yang tinggi lah ilmunya, itu pasti dia ngelakuin physical suffering lah, saya ngomong kayak gitu ya. Jadi kita lihat coba kayak misalkan Bruce Lee, saya nggak tahu ya, Bruce Lee, kita ngambil suatu Bruce Lee ya, dia tuh mempunyai pemikiran tuh jauh di luar batas-batas manusia yang pemikirannya itu ibaratnya sampai saat tahun 70-an tuh nggak ada orang mikir kayak gitu. Nah kita jangan ngomong Bruce Lee, kita ngomong kayak misalkan ngomong Nabi Muhammad kok cerita kayak gitu, saya nggak ngerti ya. Tapi digambarin Nabi Muhammad tuh badannya tuh sterek, very fit gitu ya. Even Jesus sendiri dia walk, berpuasa, itu kan juga termasuk latihan. Yesus yoga body banget ya?
Exactly. Yoga body banget ya. Iya. Semua bentuknya apapun itu. Kalau kita ngomong Siddhartha lagi, dia tuh dulu kan pelatihan seorang pangeran itu kan pasti ada pelatihan secara ksatria namanya ya. Pasti ada physical training yang nggak mungkin nggak. Kemudian dia menjadi Buddhis, dia juga puasa atau menurut saya itu juga physical training. Jadi anything kalau kita masih ada di dimensi physical ini, untuk mencapai pemahaman seperti itu, you need to explore. Apalagi Mas Yasser lakuin yoga, Mas Daniel tuh berenang sampai ngap-ngap gitu. Kalau kita aware aja, kenapa kita ngelakuin itu? Certain feeling yang kita mesti tahu untuk mencapai itu adalah liberation atau joyful yang kita dapetin. Rasa itu. Contoh kayak misalkan, iya kan Mas ya. Contoh satu hal, saya selalu ngomong ya, if you want to feel how to be di atasnya happy ya, joyful atau apalah namanya itu segala. Coba lu rasakan. Saya mendapatkan itu ketika saya off the ground atau near death ya. Saya kayak gitu. Kayak misalnya saya pernah pengalaman masuk ke dalam ombak gitu, masih kecil saya udah kira wah ini saya mati nih. Tapi one split second saya menghirup udara. Itu saya ngerasain sedikit per second itu kayak being alive tuh so much wonderful. Habis itu it's gone lagi, rasanya hilang lagi. Aku lagi nggak bisa lagi. Terus kalau belajar salto nih, pertama kali belajar salto, begitu saya bisa salto ya off the ground lagi dari tanah sama udara gitu, misalnya off the ground itu feeling itu wah saya bisa lari-lari keliling lapangan bola tuh nggak tahu kenapa, ini perasaan apa nih, happy-nya tuh lebih dari happy dari segalanya gitu, kayak bahagia banget gitu. Terus kalau misalnya kita lihat lompat dari ketinggian ya, misalnya ke air terjun gitu ya, coba kita harus takut nih, takut. Pas kita lompat, wah itu pas sebagai tuh happy-nya luar biasa. Nah feeling itu yang mesti kita anchor dan kita cari tahu apa sih ini kayak gitu, apa sih ini. Berarti menurut saya harus ada physical activity-nya maksud saya kayak gitu loh maksud saya. Adrenalin junkie. Exactly. Itu gimana tuh? Kadang-kadang nggak pakai mind ya. Masih mute. Ayo share. Kalau dibalik sebenarnya mind bisa create emotion dari dalam yang bisa ngegerakin badan, benar gak? Bisa. Ya. Misal kayak tantrum gitu ya, karena marah. Karena marah lah kemudian dia melakukan menstimulasi gerakan fisik gitu. Alright, aku mau nyontek iniku dulu, cue cardku. Nah ada satu. Jadi kalau ini kita mungkin udah di 2 pertanyaan terakhir atau 1 pertanyaan terakhir, kita lihat gimana diskusinya. Tapi apa sih tadi? Oh, kalau dari Bang Daniel dulu deh, dari segi mind. Gimana sih caranya ngerasain wholeness itu sendiri? Latihannya gimana sampai akhirnya ngerasain dan akhirnya become whole? Mind itu salah satu ininya. Kalau saya karena bicara dari sisi ketuhanan lah ya. Kita merasa become whole itu ketika merasakan apa ya, God's presence gitu lah ya. God's presence. Ini kalau dari sisi ketuhanannya, bahwa kita accepting, kita menerima diri kita sendiri, seperti saya bilang tadi, dan kita menerima keberadaan orang lain dan tidak terancam, kita tidak merasa minder ataupun tidak merasa takut dengan itu gitu ya. Menerima diri kita apa adanya. Jadi disitulah apa ya, kayak ikhlas, kayak menerima semuanya dengan inclusiveness kali ya. Ya, inclusiveness. Ya bisa juga seperti itu. Jadi surrender ya, submission gitu. Jadi ya itu saya pikir di mana mind benar-benar menemukan keutuhannya gitu. Nah kan tapi susah ya, maksudnya ngelihat tanda-tanda orang udah surrender apa belum, karena di dalam pikirannya dia aja misalnya gitu ya. Betul. Apa indikasinya kalau yang bisa dilihat di kasat mata, Bang?
ya kehadirannya membawa berkat ya bagi orang-orang di sekelilingnya ya, bahwa dia bisa menjadi referensi atau acuan bagi orang yang mungkin juga dalam proses untuk menjadi whole gitu. Dia bisa mencerahkan mereka ya, seperti Beli Verdi, saya pikir sebagai orang yang sudah whole both physical and mind, lahir batin gitu. Nih, kayak lebaran nih lahir batin. Jangan dikasih S ya, depannya jangan dikasih S ya. Oh, apa tuh? Apa? S world. Jadi kalau itu kan tadi jalurnya dari mind nih untuk wholeness. Nah kalau jalurnya body, kita mesti ngapain nih untuk ngerasain whole and become? Jujur ya, ngomongin mind itu sebenarnya lebih berat daripada body. Salah nih gue. Iya. Makanya saya lagi untung body doang nih gue. Main panjang nih. Tadi apa ngomongnya pertanyaannya? Kan tadi Bang Daniel jalurnya mind nih untuk untuk experience, create and become. Kalau dari jalurnya body nih kita mesti ngapain nih untuk experience, create and become whole? Kalau saya bilang sih banyak cara ya. Cuman saya kasih indikasinya how your body become whole gitu, dalam artian gini. When you want to move your body, move, Mbak. Ya, kita bisa kayak tadi ngomong, saya mau pikirin badan saya ke sana, dia bisa ke sana. Artinya itu sebenarnya simple. Ultimate-nya ya cuman sehat aja. Your body itu sehat, itu namanya wholeness. Ya, kita suruh ngapain dia bisa, kita begini dia bisa, ya. Dan yang penting lagi secara identitas. Orang yang merasakan present kita itu menyenangkan. Lu mau bisa bilang pikiran lu seorang hebat kayak gimana, tapi orang yang ngerasain present lu tuh, lu aneh, lu tuh bagaimana gini-gini. Pokoknya lu asshole lah gitu. Orang nggak akan ngerasain lu a fun person gitu. So your present mesti disenangi banyak orang. Kalau menurut saya kayak begitu. Ya misal tetap ya memang sih ada juga sih orang yang memanipulatif ya bentuknya dengan baju yang bagus atau dihiasi muka dengan cantik. Mungkin berapa orang terperangkap di situ. Tapi kalau kita ngomongin energi, kita nggak bisa bohongin. Nah, secara body yang sehat, ya energi dia pun bisa rasa itu orangnya fun, sehat. Nggak bersih harus kelihatan, harus kekar, harus kelihatan kayak orang fitness kayak gitu, nggak mesti. So the presence-nya aja sendiri kita rasain, wah ini orang fun banget. Yang timbul adalah respect, cinta, compassion akhirnya kan sama orang yang ngerasain ya gitu. Dan satu hal lagi, compassion itu belajarnya selalu kalau kita punya passion. Passion itu always come after setelah kita belajar passion belum belajar compassion. Karena kalau kita lebih dari sesuatu, otomatis kita akan berbagi. Ini nature manusia. Dia tahu sesuatu, dia pasti akan berbagi. That's all. Then what makes a perfect human beings tuh when you present tuh bisa rasakan di sekitar. That's all buat saya. Sehat. Jadi tipis ya, whole dan asshole tuh bisa gitu ya. Lucu nih, dapat kosakata baru tuh. Makanya tadi wul. Ya, lemnya apa sih antara body and mind? Lemnya apa? Lem apa sih? Penyatunya, apakah feeling, apakah itu yang tadi saya bilangin tadi. Yang saya bilangin tadi, kalau saya penyambung antara body dan mind itu adalah nafas. Tanpa nafas kita nggak teridentifikasi dengan body sama pikiran. Everything is just gone. Makanya ketika kita masih punya energi itu, ini seperti saya bilang tadi, dunia spiritual kan tidak mengenal energi negatif dan positif. It's just the same thing, energy just energy. Cuma manifestasinya berbeda. Nah, dalam nafas itu kita bisa rasain sebenarnya. Life, how to be life. That's life, right? Nah, untuk create life itu coba kita exhale, panjangin, terus kita retain. Retain berapa second, ini namanya kalau di yoga tuh namanya kumbhaka ya. Kita ditahan begitu, kan itu kan kita panik pasti. Nah, kita coba anchor feeling, kita tinggal lagi nafas tuh. How your energy actually rasanya adalah rasa feeling peace, feeling grateful,
Iya kan kayak gitu. Perekatnya adalah nafas kalau menurut saya. Itu life force energy. Kalau kita orang yoga ngomongnya prana. Ya, benar tuh. Menarik ya kata nafas dalam bahasa Indonesia. Itu sebenarnya diambil dari bahasa, kalau dalam bahasa Ibrani itu nefesh. Lalu kalau diserap ke dalam bahasa Arab jadi nafsi. Itu artinya diri. Jadi atau soul, artinya keseluruhan diri kita. Jadi udah tidak ada tadi pemisahan antara mind and body ya. Jadi kita ketika bicara nafas, nefesh ya, itu bicara soal you as a whole person. Jadi menarik, ada apa ya, dari tadi glue antara ketika mind and body itu menjadi satu kesatuan. Dan tadi Beli Ferdi bilang penyatunya adalah nafas. Nafas ternyata artinya tadi dalam bahasa sebelumnya itu artinya your whole being. Keluarin hadisnya dong Bang, ayat berapa itu? Emang, waduh. Tapi bener kan, body itu berpengaruh sama nafas. Kalau orang lagi marah-marah, nafasnya pendek kan, betul. Gitu kan. Makanya orang secara natural kan, istighfar. Ya mainnya marah gitu kan? Iya. Bahasa Arabnya nafsi artinya diri sendiri ya gitu ya. Iya. Nafsi ya. Alright. Itu baru tahu saya tuh. Nafsi sama nafas tuh bahasa Ibrani. Nah, kalau pengen tahu yang gitu-gitu Beli, mampir ke komunitasnya Bang Daniel tuh. Ayo dong, mau. Kita sajak berpis nanti. Aduh ampun, berpis 2 kali udah ngap. So mungkin kalau teman-teman yang di YouTube yang nonton ini kalau mau bertanya silakan nanti di komen. Terus kalau mau mampir ke Instagramnya 2 gentleman ini nanti aku kasih juga di linknya di caption. So aku mau tutup dengan sebuah quote. Mana dia? Berantakan nih. Oh ini nih. Quote-nya adalah whole people, bukan as whole people nih ya. See and create wholeness wherever they go. Split people see and create splits in everything and everybody. So kita semua berharap mudah-mudahan hasil diskusi ini malah bisa inspire orang biar nggak terpisah satu sama lain lah gitu. Ada harapan-harapan atau message nggak yang mau di-inject ke video ini dari Beli Ferdi? Ya semoga semua makhluk hidup ini ya sejahtera lah. Ya message-nya itu kalau every time you see fear, don't see it as a fear, see it as opportunity. That's all. Bang Daniel? Ya, jadi yang kita sebagai manusia yang kita kejar itu kan kalau mengutip hadis tadi minta hadis ya. Asik, bawa hadis kan, akhirnya keluar juga hadisnya. Ya, tadi khairun nas anfa'uhum linnas ya, orang yang paling baik orang adalah mereka yang membawa manfaat bagi sesamanya. Gitu. Jadi, nah bagaimana bisa menjadi baik? Tentu kita bisa membawa manfaat kalau kita sudah selesai dengan diri kita dan selesai dengan diri kita itu menjadi orang yang tadi utuh, menjadi orang yang full. Jadi, sebelum kita menjadi utuh, kita yang ada malah banyak bawa mudarat ketimbang manfaat. Jadi supaya kita menjadi orang yang bermanfaat, tentu kita harus utuh dulu. Jadi orangnya. Subhanallah, damai banget dengerinnya loh, damai banget loh di bulan puasa kayak gini dengerin Pak Ustadz nih. Nanti Mas Yasir nggak puasa tuh minum nih. Oh iya lupa, itu ngabuburit saya ngopi. Bali udah maghrib kayaknya. Bali udah maghrib. Iya nih Beli, kapan ke Bali nih Beli? Pulang kampung Beli? Emang lagi di Bali ini Mas Daniel sama Mas Yasir? Kalau aku dari Jakarta, aku sekarang pindah ke Ubud.
Wow. Iya. Keren banget Since Januari. Mas Daniel di mana? Saya di Solo. Jakarta. Oh di Solo. Menarik juga tuh energinya. Iya. Wah gila, saya di Jakarta malah nih orang Bali. Iya, makanya ini orang Bali malah di Jakarta. Iya. Kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi dah, kumpul lah. Bang Daniel juga sebenarnya defaultnya di Jakarta, tapi lagi di Solo aja kan Bang ya? Iya. Oh. Ya, someday mungkin ada yang kita bisa ngobrol di Bali, di Solo atau di Jakarta, kita saling berkabar dan aku senang banget, intensiku adalah kayak ngekonekin orang-orang yang kayak gini yang aku baru kenal dan menurutku kayak punya value masing-masing gitu. Dan gimana sih, seru banget sih dua orang yang sebelumnya nggak kenal sama sekali terus aku kenalin terus kita ngobrol bareng. Nah, so semoga nggak kapok ngobrol-ngobrol sama aku walaupun agak bikin pusing. So this is blessing. Thank you. This moment is blessing and I honor every soul yang dengerin di sini. Dan satu hal lagi, this kind of talk ini harus terus dijalankan karena yang kayak kita gini kadang-kadang orang-orang nggak terlalu peduli kan karena udah mencapai satu pemahaman tuh, malah yang lebih sering ngobrolnya yang orang-orang yang misalkan itu dengan spirit yang itu dia lebih banyak ngomong malah dengar banyak orang. Yang kita harus banyak bersuara nih sebenarnya. Dengan adanya kegiatan ini Mas Yasir dan Mas Daniel, terima kasih juga saya dikasih kesempatan untuk bisa mengenal yang beautiful mind yang buat saya kayak gitu. Hope to see you soon. Saya juga terinspirasi banget sama Beli Verdi. jadi tergerak untuk gerakin body. Kalau aku bisa kutip sedikit dari Bang Daniel, aku juga sebenarnya udah kenal Bang Daniel setahun terakhir. Dulu pertanyaan yang sama, statement yang sama yang mirip-mirip Beli Verdi aku pernah tanyain juga. Kenapa orang-orang kayak kita itu jarang bersuara? Dianalogiin sama Bang Daniel tuh karena biasanya penyelam yang dalam itu hening. Yang berisik itu biasanya kolam anak-anak karena cetek. Gitu. Bener kan Bang ya? Ini gue banyak belajar nih dari lo nih. So ya mudah-mudahan dengan media ini bisa at least jadi broadcast para penyelam inilah gitu. So aku nggak mau buang-buang waktu gentleman 2 ini. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Selamat berbuka puasa yang di Jakarta dan di Solo. Jadi aku tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you very much. Makasih ya. Iya, selamat berbuka Bang Daniel. Selamat beristirahat. Jadi thank you. Semoga nanti bisa ketemu ya in person ya. Siap. Keep in touch. Kalau ke Ubud saya ke sana ya. Siap. Ditunggu. Saya bom Ubudnya. Siap, ikut latihan deh. Ya wes. Bye-bye. Oke, see you. See ya.